Eh, ini ya. Nah, bentar, dua. Ini nggak muncul ya. Oke. Oke, baik. Kita mulai. Eh, Baik, kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai dulu dengan ya bahas soal dulu ya. Nanti dilanjutkan dengan apa namanya kuliah. Oke, ya soal nomor 14 gradien ya, gradien dari F. Oke, nah sebelumnya saya perkenal ya, sebenarnya ini Anda tinggal masukkan rumus saja. Ya, ini tinggal masukkan rumus nabla F ya, ya Anda bisa nabla F itu medan vektor. Medan vektor Anda sudah pelajari di fisika ya. Jadi di setiap titik di setiap titik di X, Y ada sebuah vektor. Nah, ngitung vektornya gimana? Ya, ini kita pada dasarnya ini ngikutin rumus saja. Yang pertamanya ya, atau kalau yang cara lainnya mungkin ada lebih sukanya kayak gini mungkin ya. Kalau di fisika kan, atau kalau di notasi teknik gimana? Pakai IJK ya? Ya mungkin maunya kayak gini mungkin. Oke. Ya, ini yang ngikutin rumus saja. Jadi ini nggak susah. Jadi turunannya apa? 6X. Satunya lagi apa? Ini Y. Ini komponen dalam arah I. Oke, kemudian komponen dalam arah Y-nya dua F dua Y 10 Y ya min X ya. Ya, ini kan tinggal ngitung ya, tinggal ngitung saja. Nah, interpretasinya apa? Interpretasinya apa? Medan vektor ya. Medan vektor pernah digambar nggak di kelas? Kita belum ya. Kalau di kuliah lain ada arah vektor. Oke, baik. Anjing, gue lupa absen bangsat. 93 cowok. Ada yang bocor ya. Oke, mungkin di lain waktu saya coba gambarkan ya. Sekarang ya ngitungnya saja dulu. Oke, baik. Saya kira ini tidak susah ngitungnya.
Nah, ya, ngitung nabla F di titik yang diberikan. Ya, ya ini berarti kita bikin. Berarti pertanyaannya adalah nabla F, kemudian dihitung di X, Y, itu kan ya. Jadi kalau diganti X, Y-nya dengan min 1,2, ya artinya ya, waduh, lama juga ternyata ya. Oke, ini X, tapi kemudian kita hitung di 1,2 BI tambah ini juga ngitung saja BJ. Berarti ini sama dengan kita ngitung turunan terhadap X-nya apa? XY min 3Y kuadrat, kontrol BI, kemudian ditambah atau ya, atau mungkin cara nulisnya gini ya. Oke ya, berarti di X, Y sama dengan min 1,2. Oke, tabla F-nya ya. Oke, kemudian dodo Y-nya berapa? Dodo Y-nya berapa? Oke, 2X kuadrat. Baik. Oke, sehingga kalau kita hitung di tempat ya, hitung di tempat ya berarti X-nya harus dimasukkan min 1 ya. 4 kali min 1 kali 2 kurang 3 kali 2 kuadrat I tambah 2 dikali X kuadrat min 1 kuadrat dikurang 6 dikali min 1 dikali berapa? 3 ya? 2. 2. Ya. Ya, ini tinggal ngitung. Nah, sekarang coba nomor B-nya. Silakan, silakan kerjakan dulu nomor B-nya. Ya, kalau yang mau diperiksa boleh pilih tertin. Ulangi.
Oke, hitungnya sudah kan? Oke. Belum? Jadinya kita di yang mana dengan cara X yang kita Oh, ada dua. Kuadrat dari kuadrat dari Y ada min bagi oke bagi itu itu tadi turunan seperti satu Y pangkat di luar oh, ya tergantung fungsinya. Ini kan fungsi fx-nya saja. Jadi kalau fungsi tiga variabel, nah jadi gini, gradien itu hidupnya di mana? Ah, fxy itu ada di sini Z. Tapi coba lihat lagi, gradien itu hidupnya di mana? Hidupnya di domain. Hidupnya, hidupnya di domain ya. Oke. Baik, ada pertanyaan nggak? Oke. Oke. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau mau diperiksa kirim ke Teams ya. Oke, kalau tidak, oke, saya ya nomor B ya, nomor B supaya ada referensi ya. 15B eh 15F-nya adalah koma Y ya mungkin enggak juga ya. Turun terhadap X ya. 2X per Y kali cos X kuadrat per Y
Ya, ini untuk referensi saja. Oke, min X kuadrat. Y kuadrat. Oke. Ya, baik. Turunan berarah dari fungsi-fungsi berikutnya. Ini cuman tinggal ngitung ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti di sini turunan berarah dalam arah V dari F. Kemudian ya, Anda boleh berikan titik di sini. Berarti ini nomor 16A. Saya berikan dulu. 16A. Ya, ngitungnya kan gampang ya. 16F kali titik dengan Oke. Nah, kemudian ya hitung satu-satu dulu ya. Hitung satu-satu, kontrol B. Panjang F-nya berapa? F-nya adalah 5 ya. Oke. Kemudian hitung 16 F-nya. F-nya di 1,-1 turunan terhadap X min 6X min 2Y kontrol BI tambah turunan terhadap Y min 2X terus 2Y BJ. Oke, masukkan nilainya 1 dan min 1 6 tambah 2 BI tambah min 2 kurang 2 ya J sama dengan ya saya supaya cepat ganti notasi ya. Dan tambah 2 8 koma min 4. Oke, sekarang tinggal dimasukkan Ups. Sama dengan dulu. Baik, 8, min 4 dikali titikkan dengan ya ini lebih cepat nulisnya ya. 4, min 3 per 5 sama dengan ya 8 kali 4 32 plus 12 per 5 32 plus 12 per 5 berapa itu 44 ya 44 per 5. Oke, kan tinggal ngitung saja ya. Nah, silakan kerjakan soal nomor 16B. Nah, harus coba sendiri.
Harusnya kesimpulan di ujung ya. Jadi saya taruh ini di bawah. Ini sambil latihan untuk dengan kalau Anda bingung, ya, jadi ada bagusnya ya, ada bagusnya B ya. Anda tulis XY-nya itu siapa? E pangkat min X dari kuadrat kali E pangkat min Y kuadrat. Nah, ketika Anda menurunkan terhadap X, nah ini konstan. Lebih mudah kan? Oke. Ya. Tapi formulanya apa? X kali ya. Oke, baik. Ya, ini nggak susah ya. Oke, ada yang ngirim jawaban. 2X plus. Oke. Oke, sudah. Oke. Soal terakhir ya. Kayaknya soal terakhir. Ada lagi nggak? Oh, oke. Baik, nomor 17. Ya, ini seekor lebah berada dalam suatu ruangan dengan suhu pada titik tertentu. Nah, tentukan arah gerak lebah supaya suhunya menurun paling cepat.
Apa yang harus dicari? Hah? Perubahan terjadi kalau dia bergerak, perubahan tercepat terjadi kalau dia bergerak searah gradien atau berlawanan arah gradien. Ya. Cepat terjadi jika lebah bergerak. Ini sudah dibahas kan ya? Jadi apa namanya, kemiringan terbesar. Kemiringan kan berarti kemiringan kan menghitung perubahan ya. Itu mungkin saya bahasnya perubahan ya, kemiringan. Kemiringan tercepat atau terbesar. Perubahan terbesar, perubahan tercepat atau kemiringan terbesar. Jadi jika lebah bergerak searah searah gradien. Oke ya, searah gradien. Tapi dia maunya perubahan terbesar atau terkecil nih. Ini bahasanya agak ya menurun. Jadi supaya menurun paling cepat harus arah sebaliknya ya. Ya, atau kemiringan nah, bicaranya kemiringan terkecil ya. Kemiringan terkecil bukan maksudnya tambah landai ya, tapi paling curam ya, Pak. Atau kemiringan paling curam. Oke, bahasa mudah-mudahan bahasa saya tidak membingungkan. Jadi arahnya adalah min ya, ngitung min aja. Nah, titiknya kan udah dikasih tahu ya, 1,1,1. Oke, nah yang gampangnya adalah Anda pasti menurunkan pecahannya dulu kan, dan kemudian pecahannya pasti dibawa ke depan kan ya. Maksudnya do F, do X, do Y, do Z-nya pasti kita nurunin pecahannya dulu. Kuadrat Z kuadrat. Ini pasti nanti mau dikeluarkan ya. Oke, berarti min ini diturunkan dulu pecahannya. Kemudian kalau menurunkan terhadap X, ya tinggal 2X, 2Y, 2Z. Kalau dimasukkan 1111, ini 120 per 4 kuadrat per 16 ya, sama dengan, oh ya ini min juga, berarti semuanya harus dikali min. Oke, berarti plus ya. 120 per 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ini harus dikuadratkan. Oke. Kemudian 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 1. Oke. Nah,
Kemudian ya, kalau kita bicara arahnya ya, Anda boleh tuliskan ini saja atau Anda boleh tuliskan atau arahnya ya min ya min nabla F ya kalau kita bicara arah ya kita biasa membagi dengan ya dengan besar ya. Baik, lanjut. Mungkin ada yang mau bertanya nggak? Oke, kalau tidak mulus orang pendaki pada arah tentukan A. Suatu gunung memiliki permukaan yang mulus. Maksudnya apa? Jadi ketinggian. Maksudnya gini. Jadi kita punya ketinggian gunung diberikan bukan ketinggian gunung maksudnya ya. Ya ketinggian saja ya, ketinggian gunung diberi permukaan gunung ya, ketinggian permukaan gunung diberikan oleh fungsi yang punya fungsi terturunkan ya, turunkan dalam artian apa? Fx turunan parsial terhadap x Fy ada gitu ya. Baik. Nah, kemiringan diperoleh secara berturut-turut. Kemiringan diperoleh, mengukur kemiringan pada arah tenggara dan arah barat. Apa itu maksudnya dalam arah tenggara dan arah barat? Misal, sekarang kita punya nabla dulu, nabla F. Misal nabla F kan kita mau mencari arah gerak paling cepat ya. Berarti kita mau mencari, ya. Yang mau dicari apa? Arah gerak paling cepat, nabla F ya. Oke, yang mau dicari yang ya karena mencari arah gerak paling cepat berarti yang dicari adalah nabla F. Oke. Jadi misal kita tuliskan nabla F-nya vektor A, B. Nah, ini karena fungsinya, ini fungsi berapa berubah ini? Ya, lokasinya kan ditentukan oleh X dan Y saja ya. Baik. Ketinggiannya bergantung pada posisi X dan Y. Berarti nablanya ya A, B saja. Ya. Ingat kembali nabla itu gradien itu adanya di domain. Nah, maka kemiringan dalam arah apa nih? Dalam arah tenggara adalah ya kita misalkan utaranya ya ini mungkin kurang jelas ya. Jadi kita misalkan dulu ya. Tentu harus ada pemisalan ya. Misal arah sumbu X adalah, ini tergantung pemisalan juga, adalah arah timur dan sumbu Y. Sumbu Y arah kemana kalau gitu? Utara atau selatan? Y itu selalu berada di arah kiri. Arah kiri yang penting.
arah kiri dari X. Oke, koordinat kedua arah kiri ya. Kita biasa itu. Jadi sumbu Y arah utara. Oke. Nah, jadi arah tenggara itu arah tenggara itu apa artinya? Arah tenggara apa vektornya? Memiliki vektor arah. Apa vektor arahnya? Apa vektor arahnya? Tenggara, timur, timur 1, tenggara arahnya ya ini 1 ya. Oke. Kan ke timur, kemudian arah timur dan selatannya. Oke. Baik. Kemudian kita bagi dengan panjang ya. Panjangnya akar 2. Oke. Kemudian kalau arah apa lagi? Arah barat. Arah barat apa? Arah barat memiliki vektor arah. Oke. Min 1,0. Ya. Jadi dengan begitu kemiringan dalam arah tenggara apa? Adalah nabla F dot tenggara ya. Oke. Nah ini berapa? A dikurang B per akar 2. Nilainya adalah yang mana? Min 1 atau 3? Min 1. Oke. Baik. Oke. Kemiringan dalam arah barat apa? Nabla F dot 1,0. Ini berapa? Min A. Nilainya adalah 3. Oke. Jadi A-nya berapa? Min 3. B sama dengan B sama dengan A dikurang ya. Dari A dikurang A plus akar 2 ya. A plus akar 2 3 3 plus 2. Ya. Ada pertanyaan nggak? Nah, biasanya Anda akan keliru kalau vektor arahnya tidak dibagi dengan panjangnya dulu. Jadi kalau vektor arahnya bukan vektor satuan, Anda akan menghasilkan jawaban yang salah. Ya. Oke. Oke. Lanjut ya. Kemudian, aduh, ini kuliahnya susah juga ya. Saya ambil ngetik ya. Baik. Oke, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan aturan rantai ya.
Oke. Nah, jadi Anda bayangkan, ya, mungkin yang sederhana dulu saja ya. Misal, ya, pertama ya diberikan apa? Diberikan fungsi ya, fungsi f(x, y) dan partikel bergerak. Partikel gitu ya. Sini aja ya. Baik, partikel bergerak lurus dengan posisi ya X-nya misalkan ya 1 ditambah 2T dan Y-nya diberikan posisi berapa? Ya misal 3 ditambah 4T ya. Oke, baik. Nah, maka ya partikel tadi ini bisa mengukur nilai dari F, ya, nilai dari F sebagai apa hasil pengukurannya? Ya, F ya tentu tinggal dimasukkan saja ya. F plus 2T, 3 plus 4T. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, nah sekarang ini adalah fungsi terhadap T. Berapa perubahannya? 1. Nah, oke, pertanyaannya adalah kalau kita mau ngitung DDT berapa? DDT rumusnya apa? Rumusnya saja dulu. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, mungkin kita ya ya mohon maaf nih yang hadir online ya. Nah, bentar. Kalau kita ya mungkin yang sederhana dulu ya, misalkan F-nya linear ya. Jadi kalau linear grafiknya gimana? Grafiknya bidang saja. Nah, dan Z-nya mengukur ketinggian berarti ya. Nah, kalau Anda mengukur kemiringan kan sudah ya. Kemiringan diukurnya pakai apa? Diukurnya pakai rumusnya apa? Dou F dou X dikali dikali ya. Baik. Mungkin ini dulu ya. Kalau kemiringan sebentar dulu. Oke, nah. Oke, kalau kemiringan ya. Kalau kemiringan itu kan berarti kita kalau kita melangkah sejauh satu
satu step, maka dia naiknya kemiringan kali 1 gitu ya. Oke. Nah, kalau kecepatan kita 1, maka kecepatan perubahan ketinggiannya juga kemiringan sama yang kemiringan. Tapi kalau kemudian Anda bergerak dengan kecepatan lebih besar dari 1, tentu tinggal diapakan? Kemiringan dikali dengan laju, ya, gitu ya. Nah, jadi ini, nah interpretasinya adalah DDT dari GT itu mengukur apa? Interpretasinya dulu. DDT dari GT, ini kan GT ini apa? Bisa kita interpretasikan sebagai ketinggian partikel kan ya? Ketinggian partikel. Nah, jadi interpretasinya dulu DDT dari GT adalah perubahan ketinggian partikel. Nah, maka perubahan ketinggian partikel ini bisa dihitung pakai kemiringan dikali kali apa? Kali laju ya. Oke. Kemiringan kali laju pada saat itu. Baik. Kemiringan rumusnya apa? F saya tulis di bawah ya. Berarti C kemiringan apa? Sebentar. Kemiringan itu nabla F si dot F kecepatan ya, kecepatan dibagi V. Sorry. Nah, tapi kemudian dikali laju. Lajunya apa? Ya lajunya V sendiri, Z V ya. Jadi ini sebenarnya, nah saya belum bilang apa-apa tentang ya. Oke, nah di mana V ini laju dari partikel pada saat itu, ya. Kebayang nggak? Oke, atau yang paling gampang adalah ya Anda bayangkan Anda naik bidang miring, maka perubahan ketinggian yaitu adalah kemiringan kali kecepatan kali laju ya, kemiringan kali laju. Ya. Oke. Nah, kecepatan partikel diberikan oleh apa? Kecepatan partikel diberikan oleh V sama dengan apa? Baik, dx dt. Ini vektor ya. Vektor F D. Sehingga kalau kita ngitung dg dt, kita punya rumus yang C untuk Z C ya Oke ya, di mana ya pada akhirnya
rumus akhirnya adalah do X. Nah, ini mirip dengan aturan rantai kan? Aturan rantai. Cuman dx T tambah do F do Y F dy dt ya. Oke. Karena ingat lagi ya mungkin saya tambahkan di tengah-tengah aja. Oke. Karena nabla F itu adalah ya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik. Ya, sebagai contoh ya. Sebagai contoh, mungkin kita misal fxy-nya adalah fxy-nya adalah ya cos xy ya. Cos xy ini nggak usah. Cos xy. Maka gt-nya berapa? GT-nya berapa? Kayak gitu. Cos dikali itu kita gunakan ini ya. Oke. V oh ya. Dikali apa? 3+4. 3+4 T sama dengan cos 3 ditambah 6 tambah 4 berapa? 10 ya. 10 T ditambah 8 T kuadrat. Oke. Nah, Anda bisa ngitung langsung tentunya. DGDT berapa kalau gitu? Bensin dikali 10 tambah 16 T ya. Baik. Nah, oke ya, kita juga bisa gunakan ini ya. Kita hitung dulu nabla F apa? Nabla F sama dengan do F do X. Ini bensin ya. Bensin oke. Turunan terhadap X-nya apa? Kali Y ya. Kali Y. Kemudian ini dikeluarkan saja ya. Dikeluarkan saja kali X. Oke. Kemudian TX DT-nya berapa?
X. Berapa? 2 dan 2, dx-nya 2, dy-nya, dt-nya 4 ya. Jadi dg dt itu diberikan oleh berapa ini? V kemudian dikali 2y ditambah 4x ya. Oke, hasilnya berapa? 2y, y-nya berapa? 3 plus 4t 2 kali 3 plus 4t ditambah 4 kali 1 plus 2t plus 2t. Baik. Hasilnya adalah 6 tambah 4 10 ditambah 8 tambah 8 16 ya. Nah, sama ya. Oke. Baik. Jadi aturan rantai ini ya ya pasti dia menghitung barang yang sama. Hanya kemudian ya, Anda punya dua cara. Ada pertanyaan? Oke. Nah, mungkin ya, ya. Jadi ini disebut aturan rantai ya. Aturan rantai fungsi dua peubah. Oke. Nah, sekarang kita ya selanjutnya kalau selanjutnya kita tinjau transformasi koordinat ya. Transformasi koordinat ya, misal dalam koordinat polar. Saya pernah bahas nggak koordinat polar? Koordinat polar X-nya diberikan oleh R cos theta.
R cos theta dan Y-nya diberikan oleh R sin theta. Masih ingat? Ingat? Hah? Nggak ingat lagi? Oke. Saya baik. Coba oke. Ya kuliah kita santai aja ya. GeoGebra ya. Saya kalau gitu saya harus pakai karena saya harus menggambar. Karena harus menggambar. Oke. Nah, ini nggak muncul ya. Oke. 3. Tar. Zoom ya. Zoom. Ya, nggak muncul ya. Bentar. Oke, kalau saya pindahkan ini ke 5. Ini share. Oke. Baik. Oke, sebentar ya. Ini saja kalau gitu. Step. Baik, ya mungkin diingat lagi. Ya, ini sembarang titik. Misal titik ya, misal titik 1,2 ya. Berarti R-nya berapa? R itu adalah jarak antara ya panjang ya jarak antara titik A ke pusat itu R kan ya, itu R. Kemudian theta, nah theta itu adalah oke. Ini saya nggak bisa akses yang di atas ya, nutupnya gimana ya? Ini bisa digeser coba. Oh nggak mau digeser. Oke. Theta itu adalah sudut antara garis yang tadi. Oke. Oke ya, tanya itu. Jadi ya langsung kebaca kan bahwa X-nya itu ya ini X, kemudian Y-nya ya ya ini Y, kalau langsung kebaca bahwa Y itu sin R sin theta dan X-nya adalah R cos theta ya. Baik. Halo. Ya, halo. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak bentar. Oke, ini
Oke. Bentar. Satu, 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 satu. Oke, ya. Nah, itu tadi transformasi koordinat ya. Nah, maka kalau kita punya misal fxy fungsi ya, fungsi f tapi dalam koordinat kartesian, oke ya. Maka kita bisa hitung f r cos r cos theta, r sin theta. Oke ya, ini fungsi dalam koordinat polar ya. Oke. Sebagai contoh misalkan f-nya apa? Fxy-nya x kuadrat ditambah y kuadrat. Apa x kuadrat ditambah y kuadrat dinyatakan apa? X kuadrat tambah y kuadrat mengukur apa? Jarak antara 0,0 ke x, y tapi dikuadratkan. Oke. Jadi kalau saya pindahkan ke dalam koordinat polar, yang keluar apa? Jari-jari saja kan? Berapa jadi berapa? Bukan jari-jari, jarak. Berapa jarak? Jaraknya r. Jadi yang tinggal adalah r kuadrat saja harusnya ya. Oke, jadi kalau Anda masukkan ke rumusnya, maka ini adalah r kuadrat cos kuadrat theta ditambah r kuadrat sin kuadrat theta, ya tentu yang tinggal hanya r kuadrat saja ya. Nah, jadi kadang-kadang fungsi yang ribet di dalam fungsi yang ribet ya di dalam koordinat kartesian, kalau kita ganti koordinatnya ke koordinat yang lain, ini jadi jauh lebih mudah. Jadi transformasi koordinat sangat berguna ya. Nanti ya apalagi di fisika ya misal kalau Anda ya di fisika misalkan ya gravitasi kan potensialnya 1/r saja kan. Tapi kalau Anda pakai koordinat kartesian apa? 1/akar x kuadrat tambah y kuadrat sah kan ya? Oke. Baik. Nah, ya jadi pertanyaannya masih sama ya. Pertanyaannya masih sama. Ya. Karena sekarang ya, jadi kalau kita substitusi x ke r dan theta, maka ya setelah Anda substitusi, maka sekarang fungsi yang tinggal apa? Fungsi yang tinggal adalah fungsi dalam r dan theta ya. Oke, berarti sekarang Anda punya fungsi dalam r dan theta. Bukan fungsi yang sama tentunya. Maksudnya bukan fungsi yang sama ya, rumusnya berbeda. Tapi kalau kita ambil sebuah titik, ya, maksudnya secara geometrinya ya fungsinya sama, tapi rumusnya berbeda. Karena dalam koordinat yang berbeda. Oke, mudah-mudahan statement saya tidak membingungkan. Nah, karena dia sekarang fungsi dua peubah, maka kita bisa hitung. Maka pertanyaannya adalah ya, ini berapa?
Gimana cara nyarinya? Ya, turunan parsial. Ya, tentu di sini tinggal 2R ya. Tentu di sini 2R. Oke. Nah, kebetulan kita sudah itu ya. Ya. Oke. Kita ya tentu DD ini ya otomatis 0 ya. Kita sudah tahu dari sini ya. Oke. Nah, ya secara umum ya tentu Anda kalau transformasi koordinatnya sudah Anda punya, maka ya Anda tinggal masukkan transformasi koordinat ke fungsi, tinggal dihitung secara langsung ya. Nah, tapi eh, ada juga cara lain untuk menghitung ini. Ingat kembali bahwa eh, oke, ya doge do R ini apa? Doge do R ini adalah perubahan G kalau R-nya digerakkan dan tetanya diam gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau R-nya gerak, tetanya diam, itu seperti apa? Partikel yang bergerak lurus dari. Jadi kan sebenarnya bergerak itu cuma dalam satu variabel kan. Jadi kita bisa gunakan rumus yang tadi ya. Apa rumus yang tadi? Rumus ini maksud saya. Oke ya. Cuman dia berubahnya kan Rx-nya berubah dalam arah R. Ya. Oke. Ya. Baik. Tetapi rumusnya agak kurang betul sedikit. Kenapa kurang betul? Karena X itu dia fungsi dua peubah. Jadi turunannya turunan ya harus dua peubah juga. Kalau R-nya konstan, berarti ini turunan parsial terhadap R ya. Bukan 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 pakai D, tapi pakai R karena ini X-nya sendiri fungsi dua peubah dan karena kita mencari turunan parsial terhadap R, berarti otomatis tetanya konstan kan? Nah, maka yang kita cari turunan parsial terhadap R ya. Oke. Tentu ya, Anda punya juga rumus yang sama. Oke. Do G do theta ya, saya copy paste saja yang di atas dengan sedikit modifikasi ya. Baik. Oke, contoh soal ya. 1122. Oke, ya contoh soal dulu sedikit.
Oke. Kanan ya. Oke, tentukan do W do S dan do W do T dengan aturan rantai ya. Oke. Baik. Nah, ya, ya dia spesifik nyuruhnya pakai aturan rantai ya. Berarti kita gunakan rumus ini. Oke. Tadi dia pakai apa? Oh, W ya. W do W do S. Saya ngitung satu saja ya. Oke. W X ya, masih X. Kemudian ini S. Oke. Susah juga ya. P. Oke. Nah, do W do X-nya berapa? 2XY. 2XY. Do X do S-nya berapa? Do X do S. T. Oke. Tambah. Do W do Y berapa? X kuadrat. Dikali. Do Y do S. 1 ya. Kemudian. Karena ini. Dalam S ya. Dalam S. Berarti X dan Y-nya harus Anda ganti ke dalam S ya. Berarti X-nya ST kuadrat. ST. Oh, berarti 2 dikali ST dikali Y. S min T. Kemudian dikali T. Ditambah ST kuadrat di ya ST kuadrat saja ya. Ya sudah ya. Baik. Anda ya dengan menggunakan rumus ini Anda tidak perlu mencari komposisi fungsinya. Nah, jadi lebih mudah kan daripada mencari komposisi fungsi dulu. Ya. Baik. Oke. Ada pertanyaan nggak dari yang hadir online? Hadir online. Pasti susah ya kalau yang hadir online itu Anda jadi tidak terperhatikan. Pasti saja. Oke. Izin bertanya Pak, Ya. itu mengapa do Y per do S itu sama dengan 1? Do Y do S. Ya, ini bentar. Pointernya mana? Oke. Kan Anda punya ini X-nya. Oh ya, saya lupa, Pak. Saya ngerjakan soal nomor 20A ya. Sorry. 20A. Oke.
kan ini do y do x t-nya kan konstan. Ya. Tinggal satu aja kan? Ya. Pertanyaannya apa? Mungkin saya kurang paham. Pertanyaan Anda apa? Untuk target do y per do s itu. Jadi hanya satu aja. Oh ya, ya konstannya. Oh, oke, saya sudah mengerti, Pak. Benar, oke. Nah, Saya mudah-mudahan nggak salah paham ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Baik. Duh. Oke, ya. Nah, kalau kita, saya lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya, kalau bidang singgung kan kita sudah bahas ya. Bidang singgung itu samaannya apa? Ya mungkin saya kasih rumus ya, rumusnya saja lah ya. Anda bisa turunkan sendiri rumus bidang singgung. Rumus bidang singgung yang melewati titik x0 y0 tentu ya z-nya harus dihitung pakai fungsinya ya. Itu pakai fungsi dari grafik z sama dengan fxy ya. Oke, bidang singgung ya, berarti mudahnya adalah kemiringan z min z0 kan kemiringannya ya. Kemiringan dalam arah x apa? Kemiringan dalam arah x apa? Do f do x kan? Do f do x. Ups. Dikali. Nah, perubahan perpindahan ditambah ya y min y0 ya. Nah, kita kan baca ini gampang ya. Kalau Anda berada di bidang perubahan ketinggian adalah perubahan ketinggian Anda bergerak dalam arah x ditambah perubahan ketinggian dalam arah y. Sederhana itu saja. Ya, persamaannya ya seperti itu. Oke. Ya. Nah, yang saya mau lanjutkan adalah hampiran fungsi dua berubah ya. Terakhir ya. 10 menit. Hampiran dari f x y. Oke ya. Nah, baik. Oke, nah pada fungsi satu berubah kita punya rumus hampiran ya. Rumus hampiran apa? Pakai Taylor. Udah lupa? Hampiran dari mungkin satu berubah dulu ya. GT di sekitar, kita mulai dari sini, sekitar ya yang gampang aja ya, pakai polinom Taylor saja adalah apa? GT0 apa polinom Taylor? G aksen T G aksen T0 tuh. G aksen T0 dikali X dikali T min T0 oke ditambah dengan setengah. Kita hampiran orde 2 ya.
Orde 2. Kalau orde yang lebih tinggi Anda bisa coba sendiri. G double aksen di T0 T min T0 kuadrat. Nah, sekarang kalau seandainya GT-nya itu, jadi misal GT-nya ini adalah F tapi kemudian GT ya. Di mana ya partikelnya bisa macam-macam ya. Partikelnya bisa lintasan partikelnya bisa macam-macam. Jadi kita mencari rumus umum ya, mencari rumus umum. Oke. Maka kita mencari rumus umum. Oke. Ya. Artinya apa? Nah, ini sekarang jadinya apa? GT aksen 0 jadinya apa? F X0, Y0. Oke. G aksen T0 apa? G aksen T0 apa? Pakai aturan rantai apa hasilnya? Bentar. Baik. Do F tuh. Jadi klamsi di X0, Y0. Apa itu X0, Y0 ya? Jadi misal X0 ya, misal dan X0, Y0 ini adalah ya tentu X10 untuk saya ya. X10, Y0. Oke, ini paham ya? Kan ya kan kita pasti ngitungnya di T0 kan? Oke, baik. Ini dikali apa? X min X0 ya. X sebentar. Do X. Oke. Bentar. Oke, kemudian do X dot T ya. Do X dot T. Oke. Oke, mungkin kayak gini aja ya. Bentar. Z koma C V Y. Oke, dikali dengan apa? T dikali dx dt ya. Alpha F dx dt kemudian dikali dengan F dy dt. Oke, mungkin saya akan jelaskan kemudian dikali
T min T0. Oke ya. Nah, oke. Nah, untuk untuk hampiran yang dekat ya, mungkin kita berhenti dulu di sini ya. Jadi ini dulu kita bereskan. Oke. Nah, untuk hampiran yang dekat, perhatikan bahwa dx dt dikali t min t0 ini hampiran untuk siapa? Hampiran untuk x kan? Oke ya. Ini hampiran untuk x. Oke. Ya, sehingga kalau kita hampiri orde 1 dulu saja ya, hampiran orde 1 ini hampiran orde 1 maka ya ini adalah jadi bisa tuliskan di sini ya. Jadi hampiran orde 1 dari f x y ya. Oke. C F ya X min X0 Y min Y0. Oke, hampiran orde 2-nya mungkin saya bahas di jam tutorial saja. Oke. Nah. Baik. Nah, kalau Anda ingat ini rumus apa ini? Do F do X kali X min X0 do F do X kali X min X0 di sini. Ya, bidang singgung kan hampiran dari grafiknya kan. Oke, jadi ya hampiran ya, sama juga dengan hampiran orde 1 dari fungsi satu ke ubah. Nilainya apa? Fungsinya sama dengan fungsi ya fungsi garis singgung. Bukan? Nah, maka hampiran orde 1 dari fungsi 2 ke ubah menghasilkan grafik bidang singgung. Oke, ya. Ada pertanyaan nggak? Biasanya agak kurang nyaman ya. Sorry. Oke. Saya akhiri kalau gitu. Selamat siang. Selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya. Saya upload juga lah ini. Oh, banyak. Oke. Teams. Oh, salah. Keluar ya. Bisa.